menebus hidup kita. Dia sudah menjadikan diri yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Sore hari ini kita diberi kesempatan untuk menyembah Dia, semua oleh karena anugerah-Nya, semua oleh karena kasih sayang-Nya. Begitu banyak orang di luar sana yang tidak menentu hidupnya, namun kesempatan sore hari ini kita ada di tempat ini bukan kebetulan, tapi semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dia yang menarik kita semua ada di tempat ini. Dia yang menarik hati kita. Dia yang membawa kita ada di tempat ini. Dan kita harus percaya bahwa tidak ada satu kuasa pun, kuasa kegelapan apapun yang memisahkan kita daripada kasih-Nya. Sebagaimana iman percaya kita melalui pujian pada sore hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Ini yang menjadi iman kami di hadapan sore hari. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan, yang kami alami ya Tuhan, yang kami alami hari lepas hari ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, sore hari ini ya Tuhan, kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan, kami boleh beribadah secara tatap muka ya Tuhan. Ada begitu banyak gereja ya Tuhan hari-hari ini mereka beribadah secara online, namun kami menikmati kasih-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan duduk diam di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan Bapa bagi kami ya Tuhan. Dan kami hendak mendengarkan Tuhan apa yang Engkau mau ya Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari hidup kami ke depan ya Tuhan. Karena tanpa firman-Mu ya Tuhan, kami tidak mampu menjalani hidup kami ya Bapa. Kami butuh firman-Mu, kami butuh pewahyuan yang segar, kami butuh perkataan-Mu setiap saat Tuhan, dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang adalah firman-Mu sendiri, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua umat Tuhan yang percaya dan kuat katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan sudah luar biasa memimpin kita. Salam jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Haleluya. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan sehat ya. Itu yang menjadi doa kita senantiasa supaya sehat. Saudara, sore hari ini saya akan memberikan kepada kita suatu topik yang mungkin topik ini lucu bagi saya ketika saya ada dua tema yang saya renungi selama 2 minggu terakhir, tapi tema ini yang kuat dalam bagi saya untuk membagikan kepada kita. Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Temanya adalah hidup ini singkat. Hidup ini singkat. Saudara, tema ini kalau jemaat Tuhan dengar sering dibagikan di ibadah penghiburan, benar? Kalau Bapak Ibu atau jemaat itu ada nanti di ibadah penghiburan mungkin, atau mungkin juga di ibadah pemakaman, mungkin akan hamba Tuhan akan membagikan firman Tuhan ini. Tapi makanya tadi saya katakan bahwa biasanya ngomongin firman Tuhan ada bertema yang saya siapkan, tapi akhir ini saya pilih, kita tahu sendiri tema ini Tuhan yang Tuhan kasih. Ini kan sering ada di ibadah penghiburan dan ibadah pemakaman. Tapi saudara, kita membicarakan tentang kehidupan kita hari ini, bahkan nanti kelak Tuhan panggil kita, itu bukan sesuatu yang perlu kita takut, karena sebagai jemaat atau sebagai anak-anak Tuhan kita sudah memiliki jaminan yang pasti. Yang percaya katakan amin. Kita sudah memiliki jaminan yang pasti. Oleh sebab itu kita hidup hari ini itu karena anugerah Tuhan. Dan kapanpun juga Tuhan panggil kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita harus mensyukuri
hidup yang Tuhan izinkan berapa tahun kita jalani di dunia ini. Jadi selain tema ini juga sering dibicarakan di penghiburan, juga sering disampaikan juga di ulang tahun. Yang pasti sering kalau ada ucapan ulang tahun yang disampaikan ucapan selamat adalah panjang umur dan sehat selalu. Itu doa yang manjur, doa yang sering diucapkan ketika kita berulang tahun. Tapi sore hari ini saya mau membagikan ini bagi kita, karena saudara, kenapa dari dua tema dan terakhir saya memilih tema ini? Karena saya juga mengalami yang namanya masa muda, yang ketika saya sekolah dan juga tamat, nggak terasa waktunya sudah tamat SMA, kuliah 5 tahun juga nggak terasa, tiba-tiba menikah dan punya anak, dan sekarang umurnya sudah 43 tahun. Rasanya cepat sekali. Rasanya cepat sekali. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, yang perlu saya dan saudara ketahui adalah bukan berapa lama kita hidup di dunia ini. Bukan berapa lama umur kita. Semua orang pasti membutuhkan umur panjang. Tetapi yang lebih daripada itu yang Tuhan minta kepada kita, selagi saya dan jemaat Tuhan ada di dunia ini, yang Tuhan minta dari kita adalah hidup kita harus bermakna bagi Tuhan. Hidup kita harus memberi buah. Jadi bukan berapa lama kita ada di dunia ini, tetapi apakah umur kita, jalan-jalan kehidupan kita, apakah berguna dan bermanfaat bagi orang lain dan demi kemuliaan nama Tuhan? Itu menjadi pertanyaan bagi saya dan jemaat Tuhan pada sore hari ini. Bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah dikuasai oleh waktu. Umurnya sekian, Tuhan katakan bahwa segala yang ada di kolong langit ini tidak ada yang kekal. Diatur waktunya, termasuk manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah sendiri juga dibatasi umurnya. Nah, oleh karena itu, lebih daripada itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu kebenaran ini daripada mereka yang belum mengenal Tuhan. Kenapa Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan bahwa hidup ini singkat, seperti yang dikatakan di dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14c. Dikatakan bahwa hidup itu seperti uap. Saudara tahu hidup itu seperti uap. Saudara tahu uap ya? Kalau saudara masak nasi misalnya sebuka tutupnya, uap itu keluar. Apakah saudara tahu uap itu kemana? Sekejap mata hilang. Salah satu contoh seperti itu. Yang berikut, hidup ini seperti rumput. Kenapa dikatakan seperti rumput? Rumput kalau pagi-pagi itu kan segar, tapi coba kalau agak panas jam 9 ke atas udah mulai kena matahari, layu. Jadi dalam Yesaya 40 ayat 6-8. Dan yang berikut dikatakan Raja Daud sendiri di dalam doanya bahwa hidup manusia 70 tahun, dan kalau lebih daripada itu adalah penderitaan yang pasti dilalui. Artinya sekalipun kita menemukan mungkin banyak yang umur 70 tahun tapi sehat-sehat, puji Tuhan, tapi
Kebanyakan seperti itu, mengalami sakit, penyakit dan lain sebagainya. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa kita harus tahu bahwa hidup kita ini singkat? Mengapa kita harus tahu bahwa hidup kita ini singkat? Saya baca-baca segala survei manusia yang paling tertua di dunia ini umurnya berapa. Cuma katanya itu saya baca di news 256 tahun. Waduh, 256 tahun itu cuma katanya. Dan yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia, ya di dunia ya, cuma katanya. Yang ada di Indonesia beberapa survei 194 tahun hidupnya. Nah, saya ketika saya membaca itu dan saya baca tips mereka bisa umur seperti itu. Yang ada di Indonesia yang salah satu umur 194 tahun itu dia tidak percaya kepada agama apapun. Dia lahir tahun 1825 dan meninggal bulan Mei 2019, tahun lalu ya. Ya saudara itu aja berapa tahun, 194 tahun ya. Seperti itu. Terus diwawancara, tips apa yang Mbah? Dia orang Jawa, buat bahasa panjang seperti ini. Dia katakan dia tinggal di kaki gunung, di hutan, di situ cuma dia sendiri. Dia katakan bahwa jangan banyak pikiran. Kalau terlalu banyak pikiran nanti tidak bisa tidur. Yang kedua, jangan menyakiti orang lain. Kalau kau menyakiti orang lain, itu akan jadi beban bagimu sendiri. Terus makanannya apa? Nah, karena dia tinggal di tengah hutan, ya makanan saya cuma sayur-sayuran. Ya kalau ada beras dikirim sama pemerintah. Karena saya tertua, salah satu yang tertua di Indonesia ini ya, saya makan nasi, kalau enggak makan sayur karena dia tanam sayur. Makan sayur minum air putih, kalau enggak puasa. Ya saudara, tadi 2 poin yang saya membuat saya ini orang dunia yang enggak beragama, dia bisa punya statement seperti itu. Jangan terlalu banyak pikiran. Yang kedua, jangan menyakiti orang lain karena itu akan jadi beban bagimu. Kalau orang seperti itu saja mempunyai pemikiran yang cemerlang, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih daripada itu. Artinya bahwa selain makanan yang membuat kita umur pendek, tapi juga ada kalanya kita menanggung beban yang sudah perlu kita tanggung. Amin. Ada beban yang Tuhan katakan serahkan beban itu kepada saya tanggung, jangan kamu tanggung. Tapi kita anak Tuhan tidak. Kita anak Tuhan bukan bagaimana menghadapi masalah, tetapi kita anak-anak Tuhan malah membuat masalah. Akhirnya apa? Setelah kita buat masalah, itu jadi beban bagi kita. Dan kalau udah banyak bebannya, bagaimana dia bisa sehat? Itu akan membuat dia kerjaan Tuhan efektif dan lain sebagainya. Sekali lagi, statement orang yang ibaratnya hanya alami. Yang saudara tahu kejadian Jogja, gunung apa yang meletus, itu pemerintah mau evakuasi. Dia cuma tinggal sama anak daripada istri yang ke-6. Dia katakan, saya ada pelindungnya Pak, jangan saya evakuasi. Pelindung saya banyak. Yang mau evakuasi di mana? Cuma berdua kok banyak. Seperti itu. Jadi begitu keyakinannya kuat kepada siapa yang dia sembah menurut dia,
membuat dia salah satu bukan hanya umur panjang, tetapi membuat dia sampai dia mengeluarkan statement seperti itu yang membuka mata hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita berpikir, kenapa seperti itu? Dari awal tadi saya katakan bahwa bukan berapa lama saya dan saudara hidup di dunia ini, tapi bagaimana kita bisa hidup efektif, bermakna, hidup berbuah bagi Tuhan. Poin yang pertama, mengapa kita harus tahu bahwa hidup itu singkat? Yang pertama, karena ketika kita tahu akan membuat kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Kita buka Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman, kawan-kawan kita seiman. Jadi yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita bahwa hidup ini singkat. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tuhan panggil kita nggak kenal umur harus 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Tapi kapan saja Tuhan bisa panggil kita. Oleh karena itu pesan Rasul Paulus bagi kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Terjemahan yang lain dikatakan bahwa jangan berhenti berbuat baik. Kenapa? Jangan berhenti berbuat baik. Siapa tahu kita kehilangan kesempatan. Dan dengan kita kehilangan kesempatan, terus Tuhan panggil kita. Jadi perbuatan baik yang dimaksud Rasul Paulus itu adalah ekspresi daripada saudara dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi keselamatan itu hanya keselamatan itu yang gratis. Tetapi perbuatan baik itu saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan diwajibkan untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik bukan saja kita ekspresikan ketika kita menceritakan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar, lain sebagainya. Tapi salah satu perbuatan baik adalah ketika kita sebagai anak sekolah, kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa, kita belajar sungguh-sungguh untuk menyenangkan, menyukakan hati kedua orang tua kita. Itu adalah salah satu ekspresi perbuatan baik kita kepada Tuhan, kepada orang tua kita. Atau ketika kita sudah bekerja, kita berbakti kepada orang tua kita yang dimana mereka mungkin sudah lanjut usia atau mungkin sudah sakit-sakitan dan lain sebagainya, tidak bisa bekerja. Sebagai ekspresi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kita harus berbakti kepada orang tua. Dari hal-hal yang kecil kita berbuat baik kita di rumah sama-sama dengan orang tua. Melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak, itu adalah salah satu ciri bahwa kita berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi berbuat baik bukan saja dalam hal-hal yang besar yang wah ketika saudara mengalami mukjizat Tuhan, saudara saksikan kepada mereka kemungkinan Tuhan terus Tuhan jamah dia dan dia bertobat. Bukan hanya itu saja. Tapi ketika orang tua menasihati, nah kalau kamu begini kamu akan berhasil dan kamu ikuti, itu adalah salah satu perbuatan baik yang kamu tunjukkan kepada orang tua. Tadi malam saya lagi persiapan firman, harus masuk ke kamar, mungkin lihat tema ini, pokoknya saya sama air caman ini tentang kematian. Kenapa? Sekalian kebetulan sebagai
keluarga sekalian saya khotbah di situ dulu, hari ini saya khotbah. Jadi seorang saya kasih dalam Tuhan, kita akan sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih menunjukkan perbuatan baik itu di luar. Dulu kita wah seperti ini, tapi kita sesama kita. Tuhan katakan tadi di Galatia 6 ayat yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Itu artinya orang-orang terdekat kita. Amin. Orang-orang terdekat kita, terutama kita sebagai anak di rumah. Jangan sampai orang tua ngomong satu kata, kita 10 kata. Karena itu mencerminkan bahwa kita tidak ikuti apa yang Tuhan mau sebagai anak di dalam rumah. Hidup ini singkat berarti saudara saya kasih dalam Tuhan. Kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Seolah-olah 1 atau 2 jam ke depan Tuhan akan menjemput kita. Kita gunakan sebaik mungkin sehingga ketika kita lakukan kesalahan dengan orang lain atau kita orang lain bersalah kepada kita terus minta kita nggak mau mengampuni, tiba-tiba Tuhan katakan, anakku, waktunya sudah tiba. Dan tidak ada lagi kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Manusia dikuasai oleh waktu, artinya seorang saya kasih dalam Tuhan. Waktu yang perlu kita tahu di dunia ini ada 3 macam yang saya ketahui. Pertama, waktu kronos, yaitu waktu yang kita tahu hari-hari kita lihat jam berapa sampai jam berapa dan lain sebagainya. Yang kedua, waktu aion. Waktu aion itu ada mulai dari penciptaan sampai nanti, itu waktu yang sangat panjang, sampai nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan menjemput mempelainya. Itu waktu aion. Waktu aion itu ada di dalam kitab Efesus 1 ayat 21, Matius 12 ayat 32. Dan yang kedua, waktu kairos. Yang dimaksudkan pada sore hari ini adalah waktu kairos. Bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita gunakan seefektif semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, yang pertama jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang kedua, kita buka di dalam Mazmur ya, pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat ke-12, katakan firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang kedua, mengapa kita harus tahu bahwa hidup ini singkat? Supaya kita menjalani hidup kita dengan penuh bijaksana. Saudara, tadi saya katakan saya juga pernah muda. Saya punya rencana-rencana, nanti saya capai ini dan lain sebagainya, saudara. Kenapa dari 2 tema dan tema ini disingkatkan bagi saya? Karena saya lalui bahwa sebagai anak muda yang dipenuhi dalam pikirannya pasti rencana, banyak rencana. Dan itu penting. Karena Allah yang saya dan saudara sembah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Dia katakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Apakah saat itu juga terjadi? Enggak. Kenapa di Kejadian pasal 2? Artinya ada waktu dong. Artinya
Artinya Allah berencana. Dia menciptakan kehidupan kita seturut dan serupa dengan gambarnya dalam arti saudara. Tidak langsung saat itu juga yang mereka ketika alat hitungan itu kompromi itu langsung jadi, tapi dia mempunyai rencana. Artinya dia selesaikan semua apa yang nanti manusia butuhkan, supaya ketika manusia diciptakan semuanya sudah ada. Luar biasa dan dahsyat Allah yang saya akan sumpah. Ketika dia katakan, dia menciptakan Adam, dia katakan bahwa tidak baik kalau manusia hidup seorang diri. Kasih temannya. Setelah dia kasih temannya, dia katakan, inilah tempat kalian tinggal, usahakanlah taman ini supaya kamu bisa hidup. Artinya saudara saya kasih dalam Tuhan, rencana Allah bagi kehidupan manusia begitu sempurna. Sebagai anak-anak Tuhan, menjalani kehidupan kita dengan penuh bijaksana berarti menjalani hari-hari hidup kita menyertakan Tuhan dalam setiap rencana kita. Menyertakan Tuhan dalam setiap rencana kita. Kita buka Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkak mulut, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa kita sebagai anak muda pasti banyak rencana. Tapi lihat poin yang terakhir. Rasul Yakobus menulis bagian yang terakhir. Kalau rencana kita nggak menyertakan Tuhan, bahwa apapun yang kita lakukan dan itu kita tahu bahwa itu kalau kita nggak lakukan, dan itu ketika kita nggak lakukan dan kita tahu bahwa itu baik, itu dikatakan apa? Dosa. Oleh karena itu, tadi saya katakan bahwa banyak rencana-rencana yang ada dalam kehidupan kita sebagai kaum muda. Pastikan bahwa setiap rencana itu mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah Tuhan mau, itulah yang Tuhan minta. Kalau kita hidup tanpa rencana, bagaikan kapal yang tanpa nakoda, jalan kemana? Yang penting saya bisa jalan. Itu salah. Tapi harus punya rencana, punya target, begini. Itu salah satu poin yang dikatakan firman Tuhan pada sore hari ini, bahwa menjalani hidup dengan penuh bijaksana. Kita buka Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada
karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Orang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini terdengar cerita manusia di mana-mana mengenai keluarganya yang ditinggal karena virus corona, mengenai usahanya yang ditutup, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menjalani hidup kita dengan penuh bijaksana? Hari-hari ini Tuhan minta benar-benar kita mengatur waktu kita. Kita mencari peluang yang Tuhan mau, bagaimana kita bisa menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Sehingga kita tahu bahwa saat ini adalah saat di mana gereja Tuhan menuai jiwa-jiwa. Selain jiwa-jiwa di Tuhan, hidup kita juga diberkati Tuhan. Karena Tuhan tahu sebenarnya saya kasih dalam Tuhan. Saya kemarin ngobrol sama satu pengerja di tempat ini di gereja, katakan, kenapa ya Tuhan kasih kok gak virus lain, harus virus corona? Pertama, menjaga jarak. Kedua, sebentar-sebentar cuci tangan. Tuhan gak kasih virus yang lain. Dan ini mendunia, bukan saja di 1-2 negara. Terus hamba Tuhan itu katakan, Tuhan mau supaya kita sehat jasmani dan rohani. Jadi bukan saja kita tahu bahwa hidup kita singkat, kita tahu umur berapa Tuhan panggil kita, tapi itu bukan urusan kita kapan Tuhan panggil kita, tapi urusannya adalah bagaimana supaya kita hidup sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Mengatur waktu kita ini adalah sangat berat. Sebagai kaum muda, karena saya juga mengalami, mengatur waktu kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu tidak gampang. Bagaimana kita sudah punya planning dan lain sebagainya, kita harus mencapai itu, terus tiba-tiba orang tua kita nggak mensupport kita, itu sangat berat. Tetapi saudara yang ada pada sore ini adalah saudara yang sangat berbahagia, karena saudara ada di kaki Tuhan, dan orang yang selalu dan senantiasa ada di kaki Tuhan pasti bisa mengatur waktunya, pasti bisa menjalani hidupnya dengan bijaksana, dan dia tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada dia. Saudara baca firman Tuhan yang ada di Efesus pasal 5 ini, ayat yang ke-16, dikatakan pergunakan waktu-waktu ini karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara sudah menikah, berkeluarga, punya anak, bahkan punya cucu. Anak cucu kita baca firman Tuhan ini juga akan berkata demikian, pergunakanlah waktu sebaik mungkin karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya bahwa kita harus berjaga-jaga, kita harus benar-benar peka dengan apa yang sedang terjadi di sekeliling kita, sehingga sebagai anak Tuhan kita tahu menempatkan posisi kita tahu menempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena tadi saya katakan bahwa saya juga pernah muda, saya ngalamin ada waktu untuk tidur pakai main dulu. Bahkan saya masih ingat itu saya masih di Padahut di kampung, teman saya, kita lagi ngumpul, teman saya bilang, hidup ini kan cuma sekali, sia-sia kalau kita nggak pakai untuk senang-senang. Kutip ayat firman Tuhan saudara, itu dia kutip, saya lupa itu ayatnya, tapi ada di pengkhotbah. Senang. Terus apa yang sering dialami oleh anak muda?
bahwa hidup ini singkat. Saya tahu bahwa saya masih muda, saya masih umur 17-an, 16 tahun, dan saya tahu waktu saya masih panjang. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Dan itu sangat luar biasa. Kalau potensi yang ada pada saya lakukan. Yang tidak tahu bagaimana bisa mengatur waktunya, menjalani hidupnya dengan bijaksana, menjalani hidupnya dengan efektif, dan dimana endingnya harus memuliakan Tuhan. Dan saya sangat percaya jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya kaum muda-mudi sore hari ini. Saudara ada di tempat ini, masuk dalam pementoringan, masuk dalam IKR, itu sangat luar biasa. Saudara harus bersyukur bahwa Tuhan percayakan saudara ada di tempat ini, itu bukan kebetulan. Oleh karena itu saya senantiasa selalu bawa firman Tuhan di tempat ini. Serahkanlah hidupmu dibimbing oleh Tuhan melalui mentor-mentor. Karena saudara mendapat anugerah Tuhan, mendapat kasih karunia Tuhan. Karena bagi saya ketika saya dipanggil Tuhan untuk melayani, bagi saya tidak semua bisa mengalami kasih karunia seperti yang saya alami. Dan ketika kita menempatkan diri kita seperti itu, saudara saya kasih dalam Tuhan, kita akan menghargai seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Saudara tahu latar belakang Rasul Paulus yang mungkin sering diceritakan sama hamba-hamba Tuhan ketika membaca firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan firman Tuhan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara saya kasih tahu, Rasul Paulus dipanggil Tuhan, dan dia panggilannya adalah panggilan yang radikal, luar biasa. Dia tahu bahwa anugerah Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup. Kalau dia ada sebagaimana ada itu semua kasih Tuhan, sehingga dia katakan bahwa dia harus bekerja keras. Dia harus bekerja keras. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22 firman Tuhan. Silakan dibacakan. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah, dan jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Artinya saudara saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya membawakan ini bukan dalam arti untuk menakut-nakuti kita kok. Kita masih umur kita masih muda kok, bisa dikembangkan. Tapi saudara saya kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus punya komitmen, punya tujuan dalam kehidupannya bahwa kalau dia mati adalah keuntungan. Karena apa? Sudah jaminannya sudah pasti. Tapi kalau dia hidup, dia harus memberi buah. Dia hidup bagi Kristus. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Dia hidup memberi buah, hidup memuliakan Tuhan. Dan Rasul Paulus adalah salah satu hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan, dia komitmen. Sekalipun dihadapi tantangan yang sangat berat oleh orang-orang di sekelilingnya, kawan-kawannya yang tadinya mereka seperjuangan melakukan atau menentang orang Kristen, tetapi ketika dia tahu bahwa anugerah Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupannya, dikatakan dia tidak sia-siakan kesempatan itu. Dia hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan, sehingga dikatakan di ayat yang ke-11, 1 Korintus 15 ayat yang ke-11, 1 Korintus 15 ayat ke-11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Artinya ketika Tuhan, dia tahu bahwa panggilan Tuhan memanggil dia untuk melayani Tuhan, dia melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga banyak orang yang dimenangkan untuk dia.
Kita tahu bagian kita sekarang apa? Bagian kita adalah kita masih kuliah, kita masih sekolah, atau mungkin kita sudah ditempatkan untuk bekerja. Kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar. Kita belajar sungguh-sungguh, sehingga orang tua kita juga disenangkan dengan nilai-nilai kita berikan. Atau kita bekerja juga dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa menopang orang tua kita, mungkin orang-orang di sekeliling kita yang mungkin butuh pertolongan dari kita. Ini tidak berbicara, saudara, saya kasih kaum muda bahwa menyita waktu kita di masa muda, enggak. Saya katakan kalau waktu untuk kita bermain. Amin. Waktu untuk kita belajar sungguh-sungguh. Makanya saya setuju, Pastor Mansa pernah katakan, kalau engkau pelayanan tapi hidupmu menurun, lebih baik berhenti pelayanan. Saya setuju. Karena kita hanya akan cari bumerang bagi mereka yang belum kenal Tuhan. Kita katakan Tuhan kita hidup, kita belajar malas-malasan, kita bekerja malas-malasan. Waktu kita bekerja kita main game. Kesempatan itu, waktu Kairos itu tidak bisa diulang, Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan untuk menjalani hidup kita dan tahu bahwa hidup ini singkat, kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita, kita akan bisa mengatur semuanya dengan baik. Sekalipun terasa, tadi saya katakan, saya merasa mungkin ada banyak waktu. Walaupun saya dipanggil masih muda, tapi saya tahu banyak waktu yang saya buang. Saya punya beli. Karena saya tahu kuliah itu berapa tahun, kalian berapa tahun berkeluarga, punya anak berapa. Salah satu punya anak harus punya rencana. Jangan mau punya anak juga nggak ada rencana, asal aja. Oh ini dari Tuhan. Anak memang dari Tuhan, siapa bilang nggak dari Tuhan? Amin. Terus kalau sudah ada mau diapain? Ada kalanya lucu, ada manusia ini ya. Sudah Tuhan kasih, masih salah lagi pulang. Walaupun sudah salah, mungkin kita punya rencana. Tapi kalau rencana kita nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan jangan salahkan Tuhan. Itu berarti kamu harus terima rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi sebagai anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan harus punya rencana-rencana. Karena di dalam rencanamu itulah yang akan membuat saudara survive di dalam Tuhan. Ketika saudara di dalam kitab Yakobus tadi, kalau saudara rencana Tuhan, saudara diserahkan kepada Tuhan, saudara berdoa, saudara tekun sama Tuhan, setia sama Tuhan, saya percaya saudara akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan. Jalan-jalan Tuhan akan senantiasa terbuka bagi saudara. Yang ketiga, mengapa kita harus tahu bahwa waktu hidup kita ini singkat di dunia ini? Ketika kita tahu waktu hidup kita singkat, kita akan semakin mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Saudara, saya kasih dalam Tuhan. Dan saya ngomong untuk diri saya sendiri. Saya bersyukur Tuhan panggil saya. Kalau Tuhan panggil saya jadi anak Tuhan, bukan pendeta ya, misalnya bukan pendeta ya. Nggak tahu. Karena saya lihat teman-teman seangkatan saya itu seram. Tapi rencana Tuhan untuk mereka. Dari situ saudara saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita tahu hidup di manusia ini singkat, kita akan semakin percayakan diri kita kepada Tuhan. Artinya kita berserah total dalam kehidupan kita. Kita punya rencana ini, rencana itu, dan rencana itu banyak apapun rencana kita. Tetapi kalau kita nggak serahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya bahwa ketika saudara berhasil, bisa saja tinggalkan Tuhan. Nah, tidak sedikit anak Tuhan yang saya lihat. Karena apa? Tidak merenungkan bahwa semata-mata sebagaimana Rasul Paulus tadi,
tidak menghargai anugerah dan kasih karunia Allah yang Tuhan percayakan kepada dia. Bahwa keberhasilannya karena dia, bukan karena Tuhan. Oleh karena itu, kau ada di tempat ini sebagai kaum muda, orang tua, percaya bahwa apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, mau pelayanan atau pekerjaan yang bagus, jabatan yang bagus, pekerjaan yang bagus dan lain sebagainya, saudara harus berkata bahwa semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Sehingga dengan demikian kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Semakin kita rendah hati di hadapan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita semakin diberkati Tuhan, kita semakin dipakai Tuhan. Karena kita tahu kemuliaan itu kita berikan kepada siapa. Kita tahu kemuliaan itu yang layak terima semuanya itu siapa. Dengan demikian Tuhan katakan, anakku, kau semakin mempercayakan hidupmu kepada saya. Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 sampai 22. Ini agak panjang. Ini cerita anak muda yang kaya. Mungkin sebagian dari antara kita sudah dengar. Katakan ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, ayat yang sebelumnya itu dikatakan, semua sudah saya turuti. Kata anak muda itu, semua sudah saya turuti. Apa yang kurang? Saudara perhatikan apa yang kurang. Sebagai anak-anak muda, sebagai manusia tidak akan puas untuk mencari kebahagiaan, mencari kepuasan di dunia ini. Anak muda itu, Tuhan dia pasti tahu bahwa dia kaya, punya jabatan, orang bangsawan dan lain sebagainya. Sehingga dia sudah katakan semua apa yang Tuhan tanyakan kepada dia. Terus dia berkata, apa masih kurang? Dia tahu bahwa hartanya mengikat dia, membuat dia untuk berpaut dan tidak percaya kepada siapa penciptanya. Jemaat Tuhan saya kasih dalam Tuhan, sesuatu dalam kehidupan kita bisa membuat kita bisa beralih fokus kita, dan kita bisa lupa akan siapa yang memberi kasih karunia itu, siapa yang memberikan anugerah itu. Oleh karena itu sangat penting sekali lagi, saudara yang ada di tempat GBPK Sebian ini, saudara bersyukur. Di sini ada mentoring, di sini ada mereka yang semuanya sudah diajarkan di situ, supaya di kelak nanti saudara tidak menyanyiakan kasih karunia yang Allah sudah percayakan bagi saudara saat ini. Saudara di tempat di mana nanti saudara melayani, bekerja, tinggal, saudara ingat, kamu di GBPK Sebian seperti ini. Sudah dipesankan oleh mentor saya, sudah dipesankan oleh pembimbing rohani saya. Dan saudara akan lihat, kalau saudara setia tekun sama Tuhan, sekarang saudara akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa. Sehingga apa? Saudara akan tinggalkan Tuhan. Karena apa? Kemauan Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya diberkati adalah supaya kita semakin tahu bahwa Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35.
Ibrani 10 ayat ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menanti. Karena besar upahmu yang menanti. Artinya semakin saya dan saudara mengerti bahwa hidup kita singkat, hidup kita ini singkat, kita akan terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan kalau poin yang kedua tadi katakan kita menjalani hidup kita dengan bijaksana, saudara, kebanyakan anak-anak bahkan anak muda kalau ditanya masih takut untuk mati. Jangankan ditanya takut untuk mati. Ada kalanya saya ketemu nih, ada orang meninggal diajak untuk melayat, nggak mau. Takut kenapa takut? Tidak tahu. Kalau mungkin masalah lihat takut kelihatan lihat pocong atau bagaimana. Tapi yang jelas ketakutan itu nggak wajar. Dan tidak seorang pun manusia, apalagi kita masih muda, kita nggak mau supaya Tuhan panggil kita. Dan yang ngomong juga berkata demikian, saya belum banyak berbuat untuk Tuhan, walaupun saudara saya sudah melayani Tuhan. Karena bagi saya ada PR yang harus saya kerjakan. Ini bagian manusia kita. Rasul Paulus katakan kalau saya mati hari ini itu adalah keuntungan, karena saya sudah punya jaminan. Tetapi kalau saya hidup, saya harus memberi buah. Artinya jiwa-jiwa yang Rasul Paulus follow up menangkan bagi Tuhan, dia harus bertanggung jawab. Pertumbuhan rohani mereka. Baru beberapa hari kemarin, salah satu pastor sini dengan kita yang dipanggil Tuhan. Saya pikir saudara saya kasih dalam Tuhan. Yang saya berpikir, saya tidak berpikir bagaimana Tuhan panggil Bapak ini. Yang saya berpikir saudara, ya dia menang itu adalah jarang sekali orang yang bisa punya karunia untuk melayani seperti itu. Orang-orang jalanan dia jangkau saudara untuk memberi makan. Minta maaf orang yang kurang-kurang itu dijangkau sama dia untuk memberi mereka makan. Yang saya pikir saudara bukan masalah Tuhan panggil dia, mungkin udah waktunya Tuhan bagi dia. Yang saya pikir siapa Tuhan penggantinya dia. Itu di dalam doa saya seperti itu. Bahkan saya doa Tuhan, kalau Tuhan kehendaki panjangkan umurnya supaya bisa memfollow orang-orang yang dimenangin itu, mereka bertumbuh dalam Tuhan. Tapi saudara tahu siapa yang tahu umur manusia? Sore hari ini kita belajar hidup itu singkat, siapa yang tahu? Dia belum menikah. Benar Pastor Mansen? Belum menikah. Sayang amat ya. Bagi anak muda kalau belum menikah, rugi amat. Makanya yang lagi pacaran jangan lama-lama. Saudara, ini kejadian benar. Teman saya, kami kuliah, dia pacaran semester 4. Yang seharusnya kami diwajibkan pacaran semester 6, dan semester 4 udah mulai. Nah, setelah kita wisuda, ternyata sebelum wisuda mereka sudah merencanakan pernikahan mereka. Nah, setelah kita wisuda 2 bulan kemudian, karena kita punya grup alumni, mereka menikah. Dan puji Tuhannya mereka sudah punya jemaat, karena memang mereka masuk sekolah Alkitab, diutus dari gereja, dan gereja itu mengutus mereka untuk merintis. Dan setelah menikah, saudara tahu, setelah menikah 2 minggu kemudian ditinggal mati sama lakinya. Jadi teman saya ini laki, sama-sama mahasiswa. Siapa nyangka seperti itu, saudara? Melihat seperti itu saya berpikir, gini amat ya. Tidak berbicara mengenai bagaimana saudara saya kasih dalam beberapa umur kita, tetapi sore hari ini bagaimana? Jangan berhenti berbuat baik.
hiduplah dengan penuh bijaksana. Kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita, tapi bagian kita terus lakukan. Saya berdoa kemarin saya katakan pastor yang baru saja Tuhan panggil. Saya katakan luar biasa itu saudara. Walaupun saya pernah melayani 1 tahun di panti rehabilitasi layani narkoba dan stres. Tapi ketika saya melihat dia, pastor itu menjawab mereka yang di jalanan, yang minta maaf, yang coba campur, saya lihat Tuhan. Bagaimana seperti itu kalau saya? Dan saya katakan ketika Tuhan bangun, saya katakan Tuhan luar biasa. Luar biasa. Yang terakhir, mengapa kita harus tahu bahwa hidup kita ini singkat? Karena setiap orang percaya akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri. Jadi perhatikan baik-baik. Kenapa kita harus rajin berbuat baik atau tidak berhenti berbuat baik? Menjalani hidup dengan penuh bijaksana dan terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Karena saya dan saudara akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kalau kita tahu hidup kita singkat, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Walaupun kita berbuat baik dan orang yang anggap perbuatan baik itu kita dihina dan lain sebagainya, saudara tahu bahwa suatu saat saya kok yang bertanggung jawab, bukan dia kok yang bantu saya. Amin. Jadi kalau Tuhan gerakan untuk berbuat baik, terus lakukan walaupun itu menurut orang lain, kenapa harus seperti itu? Cari muka dan lain sebagainya. Jangan pikirkan itu. Pikirkan suatu kali kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Matius pasal yang ke-12 ayat 36 hingga 37, itu nggak usah kita baca, itu Bapak Ibu baca di rumah. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Buka Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kematian kedua anak Tuhan tidak mengalami itu. Tetapi dikatakan bahwa tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengalami kematian kedua. Mengalami kematian kedua. Oleh karena itu kematian pertama kita mati secara fisik, saudara saya kasih dalam Tuhan. Dikatakan Tuhan ketika hari penghakiman, saudara dan saya akan berdiri di hadapan tahta Bapa. Allah akan menghakimi kita dan hakimnya itu adalah Yesus Kristus yang berkhotbah di depan seperti saya dan hamba-hamba Tuhan yang lain akan mempertanggungjawabkan khotbahnya di hadapan jemaatnya berapa orang, setiap kali khotbah berapa orang. Saudara sebagai anchor pembina rohani bertanggung jawab terhadap bimbingan saudara kepada anak-anak rohaninya. Artinya memotivasi kita, saudara saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita tahu bahwa kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, memotivasi kita bahwa kita harus benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan. Sehingga ketika kita diperhadapkan oleh Tuhan, kita tidak didapatkan celah apapun. Dan ayat penutup bagi kita pada sore hari ini kita buka Wahyu pasal yang ke-13. Sering sudah dikutbahkan hiburan ya. Wahyu pasal yang ke-14 ke-13 ke-13 ayat yang ke-14 ayat yang ke-13. Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan
sejak sekarang ini sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi apapun yang kita, saya dan saudara lakukan di dunia ini, makanya tadi poin yang pertama, perbanyak berbuat amal, kata orang sebelah. Perbanyak berbuat amal. Walaupun apa yang mereka lakukan itu mereka nggak tahu, karena itu menurut versi mereka. Dan kita berbuat amal bukan berarti untuk masuk surga, ya, amin. Kalau belum tahu nanti masuk kelas pimpinan Pastor Mansan, Pastor Wikin, kita berbuat amal untuk ini. Perbuatan kita akan menyertai kita. Firman Tuhan katakan, peribahasa katakan, firman Tuhan kadang sudah khotbah ya. Peribahasa mengatakan bahwa kaca mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan. Jadi kalau kita hidup udah susah, mati juga orang ingat susahnya kita, yang jeleknya kita diingat. Udah hidup merepotin, mati juga merepotin. Tapi kalau kita, saudara saya kasih dalam Tuhan, refleksi daripada atau respon kita daripada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma adalah kita banyak berbuat baik. Sebagai ayat penutup dari kita buka 2 Timotius 4. Ini perkataan Rasul Paulus sendiri, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Mengenai diriku, 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara saya kasih dalam Tuhan, anak Tuhan kalau mati dalam Tuhan enak sekali, saudara. Amin. Oleh karena itu jangan takut mati, tapi jangan minta mati kalau belum waktunya. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini perlindungan bagi kami ya Tuhan. Semakin kami mengerti arti hidup kami di dunia ini. Yesus. 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 Hidup ini
khotbah hari ini banyak dikhotbahin di tempat kematian, tetapi saya sangat bersuka cita. Kenapa? Ini mengajarkan teman-teman youth CBN untuk belajar. Pertama tadi apa? Jangan pernah berhenti berbuat baik, karena setiap perbuatan baik saudara dicatat. Yang kedua tadi dikatakan belajar, ya, menjadi orang yang bijaksana. Jadi jangan setelah kita percaya diselamatkan, menerima keselamatan dengan cuma-cuma lantas kita hidup serampangan sesuka mau buat. Wow, hiduplah dengan terencana sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Amin. Terima kasih buat Pastor Herodes yang sudah memberkati kita sore hari ini. Baik teman-teman yuk, kita akan akhiri pada kita sore hari ini. Mari kita angkat satu pujian. Dancing my soul. Dan sudah memiliki satu anak, tetapi istri dan anaknya tinggal di Kota Batam. Jadi itu ralat dari saya, karena yang kita juga tahu beritanya itu setelah beliau meninggal dunia. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus sore hari ini buat hadirat Allah yang melawat setiap kami. Kami sangat percaya bahwa setiap kami anak-anak youth, orang tua dewasa yang datang sore hari ini, kami sudah boleh memuji dan menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau di tempat ini Tuhan. Itu bukti bahwa begitu besar kasih-Mu kepada kami. Dan pujian penyembahan kami, persembahan kami adalah bentuk dari pengenalan kami akan Tuhan. Bentuk ekspresi kami bahwa kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami sore hari ini. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang ada pas hari terus memberkati hamba-Mu Pastor Herodes. Urapi dia dengan urapan yang baru. Kuasai dia Tuhan dan nyatakan pengajaran-pengajaran yang baru dari hamba-Mu untuk memberkati di mana Engkau mengutus dia untuk memberitakan kebenaran firman dan kabar baik yang senantiasa dibawa oleh hamba-Mu. Tuhan berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Perlindungan Allah sempurna atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba bersyukur buat setiap anak-anak youth CBN yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Hamba bersyukur karena perlindungan Allah
pribadi-pribadi yang berjaga-jaga. Kami tidak membuka celah, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba sangat percaya bahwa Stephen Hutapea akan mengalami pemulihan yang dari Allah. Kami percaya bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Engkau yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dan hamba sangat percaya Engkau mengasihi Stephen Hutapea. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau melawat dan menjamah setiap sum-sum tulang-tulang persendian saraf tubuhnya. Engkau menjamah dan memulihkannya. Terima kasih Bapak, hamba bersyukur bahwa hari-hari ini setiap youth CBN apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, hari-hari ini kami sedang menerima setiap jawaban-jawaban doa kami, karena kami adalah biji mata Tuhan, karena kami memiliki Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang selalu mendengar dan menjawab setiap seruan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang belajar banyak, duduk diam di kaki Tuhan dengan dengar-dengaran akan Engkau. Kami memberkati Tuhan Gembala dan Ibu Gembala sidang GBPK CBN. Tuhan memberkati di usia mereka yang sudah tua. Tuhan memberkati mereka. Mereka tetap kuat, mereka tetap Tuhan memperoleh kesehatan, kekuatan, umur panjang dan pengurapan yang dari Allah. Terus Tuhan nyatakan bagi hamba-hamba ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hamba sangat percaya misi yang dari Allah, Allah berkuasa menggenapinya di tempat ini untuk GBPK CBN dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berkati Indonesia. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Allah, bahwa corona tidak akan mampu mengobrak-abrik Indonesia. Maka kami berkatakan dengan iman di dalam Yesus Kristus bahwa Indonesia akan terluput dari krisis ekonomi, karena Allah sumber segala berkat memberkati Indonesia. Hamba mau tetap berkatakan bahwa ekonomi dalam negeri akan mampu menopang Tuhan perekonomian Indonesia ini, sehingga Indonesia terbebas dari resesi. Terima kasih Bapak, nyatakan kemurahan Allah, nyatakan kebesaran dan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Bahkan hamba mau berkatakan di masa pandemi ini, hamba sangat percaya akan ada banyak investor dari luar negeri yang investasi ke Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkati kota Kabupaten Bogor aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami berkati setiap orang tua anak youth CBN. Kami melepaskan berkat Tuhan. Hamba memperkatakan bahwa tidak ada satu keluarga youth CBN yang kekurangan. Semuanya kami memperoleh perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi, Engkau Allah Yehova Sireh bagi setiap kami. Tidak ada satu rambut di kepala kami pun yang jatuh tanpa sekehendak dan sepengetahuan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Di rumah engkau diberkati, di luar rumah engkau diberkati, dimanapun engkau berada berkat Allah senantiasa menyertaimu. Terimalah cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan, kuasa, urapan dan perlindungan dari Roh Kudus, sampai setiap kita diangkat menjadi mempelai Kristus yang kudus, yang percaya